Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Sartika dengan NIM 1914200975. Saya dari program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menuntaskan tugas dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampuh oleh Ibu dosen Maretik SP MSI. Baiklah, nanti di dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang respirasi pada tumbuhan. Nah, baiklah, sekarang saya akan masuk pada pemaparan materi, di mana di sini saya akan memaparkan materi tentang respirasi pada tumbuhan. Yang pertama-tama kita harus ketahui bahwa apa respirasi tumbuhan itu. Jadi apa sih respirasi tumbuhan itu? Nah, jadi respirasi tumbuhan ini merupakan suatu proses. Jadi ini adalah proses katabolisme, di mana dia ini akan memecahkan molekul-molekul gula menjadi molekul anorganik yang berupa karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Nah, respirasi tumbuhan ini merupakan suatu proses dia ini menyerap molekul oksigen, di mana molekul oksigen yang terdapat di udara bebas guna untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman ini untuk tumbuh dan berkembang. Nah, respirasi juga ini merupakan serangkaian proses penghirupan oksigen, di mana melalui organ pernafasan untuk memecahkan senyawa organik yaitu CO2, H2O, dan juga energi, yang mana pada hakikatnya respirasi ini dia merupakan reaksi redoks ya, yang dioksidasi menjadi CO2. Nah, sedangkan O2 tadi diserap menjadi oksidator yang mengalami perubahan menjadi H2O, di mana respirasi ini terdiri dari beberapa substrat atau senyawa organik yang dioksidasikan ke dalam prosesnya. Nah, kemudian adapun substrat respirasi yaitu ada karbohidrat, gula. Gula ini termasuk 3, yaitu ada glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Kemudian ada pati, ada lipid, dan ada asam organik dan protein. Di mana adapun terdapat beberapa bagian dari tumbuhan yang paling aktif dalam melakukan respirasi, yaitu ada kuncup, bunga, tunas atau dan biji yang mulai tumbuh atau muncul akar, ujung, batang, dan ujung akar ya. Nah, kemudian masuk pada materi selanjutnya. Bagaimana sih proses terjadinya respirasi pada tumbuhan? Nah, jadi ini adalah salah satu gambar proses respirasi pada tumbuhan. Nah, masuk pada materi. Ada beberapa tahapan dalam proses respirasi tumbuhan, yaitu ada yang pertama ada oksigen ditangkap atau diserap dari udara bebas atau dari lingkungan sekitar. Nah, yang kedua, proses transportasi gas-gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Kemudian oksigen atau O2 masuk ke dalam sel tumbuhan, kemudian mengalami difusi tadi melalui ruang antar sel, sitoplasma, dan membran sel. Nah, kemudian ada karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi tadi. Nah, selanjutnya jika O2 sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi terjadi. Nah, proses ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu ada glikolisis, dekarbosilasi, ada oksidatif, siklus asam sitrat, dan transport elektron.
Nah, selanjutnya apa saja jenis-jenis respirasi pada tumbuhan? Nah, jadi ada beberapa klasifikasi respirasi pada tumbuhan yang terbagi menjadi dua, yaitu jenis respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, apa sih respirasi aerob dan apa sih respirasi anaerob? Jadi, respirasi aerob itu merupakan proses respirasi yang membutuhkan oksigen. Jadi, dia ini membutuhkan oksigen untuk menjalankan proses respirasi. Nah, tahapan proses respirasi ini adalah penyerapan oksigen, di mana dia ini memecahkan senyawa organik seperti glukosa menjadi CO2 dan H2O. Nah, setelah itu pembebasan energi sebagai pengatur suhu dan proses kehidupan. Proses kehidupan tadi dan pembebasan CO2 menjadi H2O. Nah, selanjutnya apa sih respirasi anaerob? Jadi, respirasi anaerob ini proses respirasi dia tidak membutuhkan oksigen, kan? Tadi respirasi aerob membutuhkan oksigen. Jadi, respirasi anaerob ini dia tidak membutuhkan oksigen. Jadi respirasi ini biasa disebut dengan proses fermentasi. Kadar O2 dalam proses respirasi ini sangatlah minim. Nah, materi selanjutnya substrat respirasi. Apa sih substrat respirasi? Jadi, substrat respirasi ini adalah setiap bahan organik tumbuhan yang teroksidasi sebagian atau menjadi senyawa teroksidasi atau reduksi sempurna, atau bisa disebut menjadi karbon dioksida dan uap air dalam metabolisme respiratoris, di mana umumnya substrat untuk respirasi ini adalah zat yang tertimbun dalam jumlah yang relatif banyak dalam sel tumbuhan dan bukan zat yang merupakan senyawa antara hasil dari penguraian, di mana dan juga hasil dari penguraian ini biasanya disebut metabolik antara. Nah, tadi kan sudah saya bahas tentang apa itu respirasi aerob dan apa itu respirasi anaerob. Nah, di sini saya akan bahas tentang mekanisme dari respirasi aerob ini dan respirasi anaerob. Jadi, mekanisme respirasi aerob itu terdapat beberapa, yaitu yang pertama ada glikolisis, di mana glikolisis ini merupakan dia ini adalah serangkaian reaksi kimia yang dia mengubah gula heksosa menjadi gula heksosa, biasanya glukosa, menjadi asam pirufat. Nah, reaksi glikolisis ini dia berlangsung di dalam sitoplasma sel dan tidak memerlukan adanya oksigen. Jadi glikolisis ini dia tidak, jadi maksud saya reaksi glikolisis di aerob ini dia tidak memerlukan adanya oksigen. Nah, glikolisis ini dapat terbagi dalam dua fase utama, yaitu yang pertama ada fase persiapan, artinya glukosa itu diubah menjadi 2 senyawa 3 karbon. Yang fase kedua yaitu fase oksidasi, yaitu senyawa 3 karbon diubah menjadi asam pirufat. Nah, yang kedua yaitu ada mekanisme yang kedua, maksud saya, yaitu ada dekarbosilasi oksidatif pirufat. Dekarbosilasi oksidatif pirufat ini dia merupakan reaksi antara yang menghasilkan asetil-CoA. Dekarbosilasi oksidatif pirufat ini dia merupakan proses pengubahan asam pirufat yang dihasilkan pada tahap akhir glikolisis menjadi senyawa asetil-CoA, yang mana jika direaksikan dengan asam oksaloasetat akan masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, reaksi ini dia berlangsung pada membran luar mitokondria, dan reaksi ini juga dia itu sangat kompleks dan memerlukan beberapa faktor dan memerlukan beberapa kofaktor dan suatu kompleks enzim. Nah, mekanisme selanjutnya yaitu siklus Krebs, di mana
siklus Krebs ini atau daur asam sitras dan atau daur trikarboksilat merupakan pembongkaran asam pirufat secara aerob, di mana dia ini asam pirufat membongkar asam pirufat secara aerob menjadi karbon dioksida dan air serta sejumlah energi kimia. Asetil-CoA merupakan mata rantai penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Jadi asetil-CoA yang tadi dia itu menyambungkan antara atau menghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Nah, reaksi ini juga berlangsung dalam matriks mitokondria, di mana siklus Krebs juga terjadi dalam dua fase utama, yaitu yang pertama fase pembentukan asam sitrat, yang kedua fase regenerasi asam oksaloasetat. Nah, kemudian mekanisme selanjutnya yaitu transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Jadi dia ini proses glikolisis dan siklus Krebs menghasilkan energi yang tersimpan dalam NADH dan FADH. Jadi proses glikolisis dan siklus yang tadi dia itu akan menghasilkan energi, di mana energinya itu tersimpan dalam bentuk NADH dan FADH, ya guna untuk menghasilkan ATP yang diperlukan oleh transport elektron ini. Nah, transport elektron ini dia berlangsung di dalam membran mitokondria sebelah dalam. Walaupun dalam reaksi ini akan diserap oleh O2 dan dihasilkan H2O, namun NADH ini dan FADH tidak dapat bereaksi langsung dengan oksigen dan molekul air tersebut, di mana dan elektron yang terlibat ditransfer melalui beberapa senyawa perantara sebelum H2O itu dibentuk. Nah, senyawa-senyawa ini membentuk sistem pengangkutan elektron pada mitokondria. Pengangkutan elektron ini berlangsung melalui dari senyawa perantara yang secara termodifikasi sulit direduksi atau senyawa dengan potensi reduksi negatif menuju senyawa yang mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk menerima elektron atau senyawa dengan potensial reduksi yang lebih tinggi atau bahkan positif. Nah, masuk pada mekanisme selanjutnya, yaitu jalur pentosa fosfat. Nah, jadi setelah tahun 1950 mulai disadari bahwa glikolisis dan siklus Krebs tadi itu bukan merupakan rangkaian reaksi satu-satunya bagi tumbuhan untuk mendapatkan energi dan oksidasi gula menjadi karbon dioksida dan air. Nah, lintasan yang berbeda disebut lintasan pentosa fosfat atau LPF karena terbentuk senyawa antara yang terdiri dari 5 atom karbon. Lintasan ini disebut dengan lintasan fosfoglukonat. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu mekanisme respirasi anaerob. Terdapat juga beberapa mekanisme, yaitu yang pertama ada mekanisme fermentasi. Di mana fermentasi ini merupakan proses produksi energi dalam sel tanpa membentuk oksigen. Jadi dia ini produksi energi terjadi dalam sel yang tidak membutuhkan oksigen. Gula adalah bahan yang umum dalam fermentasi. Beberapa contoh hasil fermentasi itu ada etanol, asam laktat, dan hidrogen. Akan tetapi beberapa komponen lainnya dapat juga dihasilkan dari proses fermentasi ini seperti asam butirat dan aseton. Masuk pada materi mekanisme selanjutnya, ada mekanisme respirasi intramolekul, di mana respirasi ini dia itu sama seperti pada proses fermentasi tadi, tapi respirasi pada tumbuhan ini disebut juga dengan respirasi intramolekul, mengingat bahwa
mengingat bahwa respirasi ini hanya terjadi di dalam molekul saja. Dalam respirasi anaerob, oksigen tidak diperlukan. Juga dalam proses ini hanya ada pengubahan zat organik yang satu menjadi zat organik yang lain. Contohnya ada perubahan gula menjadi alkohol, di mana perubahan gula menjadi alkohol di mana pada hakikatnya hanya ada pergeseran tempat antara molekul glukosa dan molekul alkohol. Kemudian mekanisme selanjutnya yaitu proses penyimpanan makanan. Nah, dalam hal ini alasan tumbuhan membuat glukosa merupakan bahwa itu adalah cara yang baik untuk menyimpan energi matahari yang dapat digunakan kemudian oleh tumbuhan. Dilarutkan dalam air, glukosa mudah menjadi glukosa mudah dibagi tumbuhan untuk pindah ke semua komponen, untuk pindah ke akar, daun, batang, buah atau bunga. Tumbuhan ini juga menggunakan glukosa sebagai sumber energi untuk melakukan semua fungsi metabolik. Hal ini pada tingkat sel yang semuanya berubah. Kemudian masuk pada mekanisme reaksi kimia secara keseluruhan. Nah, di mana reaksi kimia secara keseluruhan ini yang secara kimia fotosintesis dan respirasi seluler semuanya berlawanan. Meskipun keduanya harus terjadi untuk kelangsungan hidup tumbuhan, tapi selama fotosintesis, tumbuhan itu membangun glukosa dari sinar matahari dan air dan karbon dioksida. Tumbuhan itu akan melepas oksigen sebagai produk sampingan selama fotosintesis. Nah, saat sel-sel tumbuhan memecah molekul glukosa dan menciptakan ATP, mereka itu mengeluarkan air dari karbon dioksida sebagai produk sampingan dari respirasi seluler. Para tumbuhan menangkap kembali beberapa karbon dioksida dan air yang dikeluarkan oleh sel-sel itu dan mendaur ulang kembali mereka untuk melakukan produksi glukosa. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mekanisme dari respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, kita masuk pada apa sih perbedaan dari respirasi aerob dan respirasi anaerob itu? Nah, adapun perbedaan dari respirasi anaerob itu yaitu yang pertama, respirasi aerob itu umumnya dia terjadi pada semua makhluk hidup termasuk tumbuhan, berlangsung seumur hidup, dan energi yang dihasilkan itu besar dan tidak merugikan tumbuhan. Dia itu memerlukan oksigen dan hasil akhir dari respirasi aerob ini berupa karbon dioksida dan uap air. Nah, sedangkan respirasi anaerob dia itu hanya terjadi dalam keadaan khusus dan dia ini hanya bersifat sementara atau hanya pada fase tertentu saja dan energi yang dihasilkan itu kecil. Nah, jika terjadi terus-menerus akan menghasilkan senyawa yang bersifat racun bagi tumbuhan. Dan dia ini tidak memerlukan oksigen serta hasil akhirnya itu berupa alkohol atau asam laktat dan karbon dioksida. Nah, itu tadi perbedaan dari respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, kita masuk pada faktor yang mempengaruhi respirasi. Nah, yang pertama ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, yang pertama ada faktor internal, di mana faktor internal ini yaitu faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, yaitu misalkan jumlah plasma dalam sel, jumlah substrat respirasi dalam sel, dan umur dan tipe tumbuhan. Nah, kemudian ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar sel itu atau lingkungan. Jadi dia itu berasal dari luar atau lingkungan, terdiri dari ada suhu, ada kadar O2 udara, ada kadar CO2 udara, ada kadar air dalam jaringan, ada cahaya,
ada luka dan stimulus mekanik, dan ada garam-garam mineral. Nah, jadi itulah materi dari saya, penjelasan pemaparan materi dari saya, yaitu materi respirasi tumbuhan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.